ngaruh dari kayak maraton juga, kayak sering bawain breakbeat, akhirnya jadi new trend nih gitu. Adalah sekarang jadi booming yang namanya breakbeat. Dulu kan orang gak klub tuh jam 10, jam setengah 11 gitu. Jadi SEO kita tuh kayak ada second bottle-nya nih yang di order. Kayak mungkin jam 1, jam setengah 2 botolnya udah habis, pesen lagi. Kalau sekarang kan orang pergi clubbing late banget kan. Baru datang mungkin jam setengah 1, jam 12 gitu. Terus mungkin jam 2, setengah 3 udah pada pulang gitu. Jadi waktunya di klub tuh lebih pendek. Iya. Tapi ya karena sekarang orang clubbingnya juga telat. Terus mungkin banyak tempat-tempat nongkrong yang lain ya. Kayak yang bukan klub tapi juga bisa minum, bisa nongkrong. Akhirnya ya lumayan struggle lah kalau kita bikin IO. Nah IO breakbeat ini ternyata masanya tuh gila. Oh gitu ya. Gitu. Akhirnya mulai banyak klub-klub yang sebenarnya awalnya gak main breakbeat tapi mereka akhirnya open IO buat bikin event breakbeat di situ. Dan rame. Gitu. Ini kan aku sebenarnya jarang main di Jaksel kan. Jadi sejak Covid itu kita DJ yang ya main EDM atau kenceng tuh lebih kepik gitu loh. Jadi kan sekarang banyak banget klub kan. Iya banyak gitu. banget. Gede-gede lagi. Iya. Oke. Nah sekarang nih setelah aku lihat banyak event-event breakbeat yang booming. Terus di TikTok mungkin sound jedak-jeduk ya kan. Atau sound-sound breakbeat itu viral. Terus ya gak tahu sih ini ngaruh atau enggak ya, kayaknya sih ngaruh ya. Ngaruh dari kayak maraton juga, kayak sering bawain breakbeat. Akhirnya jadi new trend nih gitu. Adalah sekarang jadi booming yang namanya breakbeat lagi. Dan masuk ke klub-klub yang mainstream yang awalnya gak main breakbeat gitu. Masih sampai detik ini kita syuting masih? Masih. Waduh. Baru mulai. Baru mulai ya? Jadi ini kan belum lama nih kejadiannya, aku kepikirannya ya. Kayak waktu itu tuh lagi habis bulan puasa. Nah bulan puasa ini kan aku ke Jepang. Jadi selama sampai lebaran aku tuh gak lihat apapun gitu. Soalnya FYP aku Jepang gitu. Iya. Jadi aku gak tahu tuh tren-tren Velocity itu gak tahu. Itu benar, itu tren bukber benar. Gak tahu sama sekali, gak tahu tuh. Lagu-lagu Velocity atau kayak sound apa yang viral tuh aku gak tahu. Benar. Mungkin sekilas lihat 1 atau 2. Tapi kalau aku ngeliat postingan orang-orang tuh Velocity nih apa sih gitu. Awalnya gak tahu. Waktu aku habis lebaran balik Indo. Oh ini nih Dung Ces ini. Bayangin ya. Dalam 1 minggu. Setiap aku selesai main. Venue-nya main breakbeat. Oke. Dari situ aku malah kayak. Apakah ini udah mulai pergeseran tren musik ya gitu. Kayaknya udah official gitu ya. Iya kan? Iya. Kayaknya udah segitu gedenya nih. Jadi awalnya kita ngelihat kayak semua lagu yang ngehits di TikTok tuh belum tentu masuk ke klub kan. Iya. Ini aku selesai main, residennya main statue gitu. Waduh. Setiap event. Jadi aku mulai ngerasa kayak, apakah emang sekarang lagi zamannya statue gitu. Jujur ganggu gak tapi? Enggak. Dalam hati? Enggak Ayo. ganggu sih. Tapi ya PR aja gitu. Tuh kan, bahasa yang dibeli ganggu gak? PR. Gak ganggu gitu. Menurut aku seru-seru aja gitu. Karena orang kita kan sukanya hore-hore gitu. PR-nya di part apa? PR-nya jadi yang kita biasa gak main kayak gitu. Kita jadi, aku kan gak di Indo. Zaman Velocity. Iya. Jadi pas aku pulang kayak, buset nih Velocity lagu sih. apa gak tahu Iya, gitu. bener. Ada yang remix lagi, ada yang begini berapa kali. Iya yang kayak lagu statue tuh aku gak tahu sama sekali gitu. Yeah. Terus aku baru, ini lagu statue gitu. Oke. Kalau misalkan Berarti enggak? ngikutin mau gak mau gitu. Terus tapi awalnya kayak, jadi ini nih lagu yang terkenal tuh ini gitu. Jadi aku kayak agak telat juga sih. Jadi residen udah mainin lagu-lagu yang hits di TikTok. Aku baru kayak, ini lagi tren di Indonesia gitu. Aku tuh mainnya bareng, apa sih? Johnny ya? Siapa ya? Indonesia? Iya ya. Gak tahu. Pokoknya kalau gak salah ya namanya Johnny ya kalau gak salah. Aku lupa juga DJ nih. juga?
set gitu. Oke. Set gitu dan dia main kayak lagu-lagu bahasa Jawa remix gitu. Oke. Kayak breakbeat jedak-jeduk Jawa gitu. Terus habis aku Omok Kucrut. Oke. Terus di stage lain tuh ada apa NDX ya. NDX AK. Nah. Ya kan? Dan Oh itu sih pecah itu. pecah kan? Iya. Rame kan orangnya gitu. Dan memang kayak orang-orang Indo ya lebih familiar dan lebih tahu. Mungkin karena dia yang di remix lagu-lagu Indo juga Iya, ya. bisa gitu. jadi itu. Oh. Jadi gini, sebenarnya kalau misalnya kita bilang DJ kan kadang dikelompok-kelompokin gitu ya. Iya, Misalnya, iya. oh lu DJ hip hop. Nggak main Iya. EDM dong Iya, gitu. iya. Misalkan aku main di pop R&B. Terus ya nggak dipanggil di klub EDM gitu. Mereka mencari yang kayak punya ya mungkin spesialisasi gitu lah Iya, masing-masing iya, kayak iya. gitu. Oke, Ini yang aku tahu reference aja deh. ya, yang aku Iya, tahu iya. aja. Biasanya mungkin kalau reguler atau residen itu ada yang dibayar per bulan dan ada yang dibayar per satu kali perform. Iya, resident tuh bulanan ya. Biasanya misalnya dulu nih, Blowfish. Ya berarti dia residen di situ kan. Ya, tapi belum tentu juga kayak dibayar per bulan. Misalkan ada termnya juga dibayarnya per satu kali visit tapi ada minimal maksimalnya tuh. Oke. Satu bulan tuh dapat berapa show. Itu tuh range-nya mungkin semurah-murahnya mungkin bisa 300 lah. Aku Jakarta ya. Ada tuh 300 ya masih ya? Ada. Pasti ada sih. Ini aku gak mau muluk-muluk, oh kalian pasti gajinya gede gitu, enggak sih. 300 oke. Tapi mungkin kuotanya banyak. Mungkin sebulan misalkan main 15 atau 20 kali kayak gitu. Oke. Ada yang 500, ada yang 750, Hampir 5 ada juta ya. yang mungkin 1,5 lah. Mungkin Oke. kalau misalkan 1,5 udah untuk residen udah oke banget sekali Oke, perform. Oke. Tapi mungkin daerah-daerah lain atau mungkin kayak tempat-tempat lain atau lounge yang mungkin memang bukan klub banget gitu, mungkin bayarnya per bulan, mungkin UMR aku juga nggak tahu sih Oke. gitu. Event tuh juga range-nya lumayan jauh lah. Misalkan ada yang 1,5, ada yang mungkin kalau udah terkenal bisa 10, 15, 50, 100 gitu. 50-100 juta. Berapa DJ Berapa DJ di Indonesia yang punya rate-nya udah sebesar itu? Nyampe 10 orang gak? Lebih? Kayaknya enggak deh. Gak nyampe kan? Nggak nyampe, Iya. nggak nyampe. Oke. Jadi kalau kalian misalkan ngelihat, wah nih DJ ini kayak jobnya banyak gitu, sukses, fee-nya mahal ya, itu nggak semua orang bisa juga sih. Oke. Tapi boleh dijadikan motivasi. Sekarang tuh Wisnu Sandika ya, yang lumayan mainstream ya. Sering lihat karena MC dulu kan nemenin kan. Oh iya. Dipa Barus masih. Dipa Barus belakangan ini baru rilis lagu lagi. Jadi Oke. udah mulai apa ya? Udah mulai naik lagi berarti. Ada kayak pergerakan gitulah. Kemarin mungkin kalau aku lihat dari sosmednya sih dia emang sempet vakum manggung buat kayak fokus buat bikin musik gitu. Iya. Yang lumayan di segala zaman sih dari kacamata awam sosmed ya. Wah ada lagi nih beliau. Winky sih. Winky, Ya? ya bener-bener. Winky sih. Udah gitu gak ada bedanya lagi. Kayak berbelas-belas tahun Iya. penampilannya ya bisa sama ya. Iya. Makan apa ya tuh orang ya? Tapi ada DJ yang lumayan didewakan. Tapi tidak semua orang tahu. Gue mau Wancoy suka sih. Bobby. Bobi Suryadi. Jelas. Tapi pasti semua orang tahu gak sih? Era sekarang gak tahu dong. Masa sih? Karena kan tempat legendary itu ditutup. Tapi aku juga gak ngalamin sih zaman itu belum clubbing. Belum ya? Belum. Jangan sih. Jangan deh. Gak pulang gitu 3 hari. Gak pulang. Jadi kita punya legendary tempat itu namanya stadium. Beliau adalah raja di situ. Bener gak? Oh iya kamu gak Gak ngalamin? tahu. Tapi aku tahu kalau misalkan kita bilangnya stadium pasti Bobi Suryadi gitu. Tapi kalau Benar. experience secara langsung nggak pernah. Nggak pernah Soalnya ya. waktu aku mulai clubbing, stadiumnya tutup Oke. gitu. Jadi aku nggak ngalamin zaman stadium sama sekali tuh. Iya tutup. Wah itu di era itu enggak sih udah lewat.